Kalau al-hadatsul akbar itu ada 5. Ada 5. Ada yang menyebut 6. Ada yang menyebut 5. Yaitu yang pertama adalah jima, melakukan hubungan suami istri, memasukkan hasyafah ke dalam farji seorang perempuan. Ini namanya jima, itu adalah hadas besar, al-hadatsul akbar. Yang kedua adalah mengeluarkan mani, mengeluarkan mani baik dengan jima atau tanpa jima, misalnya dengan melakukan istimna, misalnya onani, atau dengan seseorang itu mengkhayal misalnya, kemudian berpikir tentang hal-hal yang porno, kemudian keluar mani, maka itu termasuk al-hadatsul akbar, mengeluarkan mani. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah hadas, babul ahdas, bab menjelaskan tentang masalah hadas. Kita telah ketahui dan kita telah pelajari dalam fikih, ilmu fikih, bahwasanya hadas itu ada 2 macam. Ada hadas al-hadatsul akbar, ada hadas besar, ada al-hadatsul asghar, ada hadas kecil. Dan seseorang yang mengerjakan sholat, maka disyaratkan dia suci dari hadas, baik suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Seseorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan dia berhadas, baik kecil maupun besar, maka sholatnya tidak akan sah. Karena suci dari hadas adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dan hadas kecil itu diantaranya kita sedikit menguraikan, sedikit secara ringkas, agar kita nanti memiliki gambaran tentang hadas ini. Hadas-hadas kecil itu diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Ma kharaja minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu al-qubulu wad dubur. Jika ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dari kubul, jalan depan, maupun dubur, jalan belakang, maka seseorang dikatakan dia berhadas. Baik sesuatu yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar, seperti air kencing, seperti berak, itu biasa keluar. Kencing biasa keluar dari kubul, berak biasa keluar dari dubur. Maupun sesuatu yang keluar itu nggak biasa keluar dari kubul ataupun dubur, nggak biasanya keluar. Misalnya yang keluar itu darah, itu kan nggak biasa keluar, tapi keluar, maka itu dia berhadas. Atau misalnya kerikil yang keluar dari kubul atau dubur, batu misalnya, maka ulat misalnya, maka itu juga disebut hadas kecil. Hadas kecil yaitu apabila keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul maupun dubur, selain mani. Karena jika yang keluar itu adalah mani, maka itu tergolong sebagai al-hadatsul akbar, hadas besar, bukan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal. Itu juga termasuk hadas kecil. Misalnya seseorang tidur
yang tidak dengan duduk, dengan memantapkan tempat duduknya, tidak. Maka itu hilang akal, maka batal wudhunya, artinya dia berhadas kecil. Atau misalnya seseorang hilang akalnya itu karena mabuk, atau hilang akalnya itu karena pingsan dan seterusnya dari hal-hal, atau gila, itu membatalkan wudhu yang disebut dengan al-hadatsul asghar. Jadi al-hadatsul asghar itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau al-hadatsul akbar itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan seseorang mandi sebelum dia melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hadas lagi adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan kulit di antara keduanya. Maka itu juga termasuk hadas kecil. Jika bersentuhan kulit itu dengan mahram, maka tidak termasuk hadas kecil. Atau yang bersentuhan itu bukan kulit, misalnya yang bersentuhan misalnya rambut atau menyentuh giginya, kukunya, maka itu tidak membatalkan wudhu, artinya bukan hadas kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyentuh kemaluan, ini juga termasuk hadas. Menyentuh kemaluan baik itu kubul maupun dubur. Kalau menyentuh kemaluan yaitu dengan kedua telapak tangan bagian dalam. Dengan kedua telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam itu adalah apabila telapak tangan kita satukan, sedikit kita tetapkan, sedikit kita tetapkan, agak sedikit dijarangkan, maka bagian yang tidak terlihat itu disebut sebagai telapak tangan bagian dalam. Yang terlihat itu adalah telapak tangan bagian luar. Jika seseorang menyentuh kemaluannya, kubul maupun dubur dengan telapak tangan bagian dalam, maka itu membatalkan wudhu yang disebut dengan hadas kecil. Atau menyentuh duburnya dengan telapak tangan bagian dalam, yaitu lingkaran duburnya, dia menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam tanpa hail, tanpa ada penutup, maka itu juga termasuk hadas kecil. Ini secara global, kita ingin menyampaikan secara global, tidak secara detail, karena pembahasan kita dalam pengajian ini adalah pada tafsir ayat Al-Quran, bukan pada fikih secara detail. Tapi kita perlu mengetahuinya agar nanti kita memiliki gambaran yang utuh dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas. Kalau al-hadatsul akbar itu ada 5. Ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 5. Yaitu yang pertama adalah jima, melakukan hubungan suami istri, memasukkan hasyafah ke dalam farji seorang perempuan, ini namanya jima, itu adalah hadas besar, al-hadatsul akbar. Yang kedua adalah mengeluarkan mani, baik dengan jima atau tanpa jima, misalnya dengan melakukan istimna, misalnya onani, atau dengan seseorang itu mengkhayal misalnya, kemudian berpikir tentang hal-hal yang porno, kemudian keluar mani, maka itu termasuk al-hadatsul akbar, mengeluarkan mani. Kemudian ada yang ketiga adalah haid bagi perempuan, mengeluarkan darah haid, itu hadas besar. Kemudian mengeluarkan darah nifas, itu juga termasuk hadas besar. Kemudian lagi melahirkan al-wiladah, itu juga termasuk hadas besar. Kemudian ada yang menambahinya al-maut, mati.
Tetapi mati ini kan bukan kewajiban bagi orang yang mati, tetapi kewajiban bagi orang hidup, memandikan orang yang mati karena dianggap dia berhadas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang hadas. Itulah yang kita bahas. Itu hadas, al-hadatsul asghar, al-hadatsul akbar. Nah, dari mana para ulama kemudian merumuskan hadas itu dengan rincian yang tadi itu, bahwa menyentuh perempuan ajnabiyah itu hadas kecil, bahwasanya kencing, berak itu termasuk hadas kecil, kentut itu hadas kecil, tidur tanpa menetapkan tempat duduknya itu termasuk hadas kecil misalnya. Itu dari mana? Dapatnya rumusan itu, dapatnya kesimpulan itu dari mana? Ya tentunya dari Al-Quran dan dari hadis. Karena sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka apa yang telah dirumuskan oleh para ulama tentang hadas tersebut itu berasal dari Al-Quran dan berasal dari hadis. Dan kita dalam pengajian kita ini adalah fokus kepada Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran menunjukkan apa yang telah diterangkan oleh para ulama tentang hadas-hadas tersebut, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadirin rahimakumullah, ayat yang kita bahas adalah yang pertama dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ini dulu. Ini sebagai pembuka, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya, kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan tidak menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan kalau secara bahasa. Nah, nanti kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Qala Suyuti fil Iqlil. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil beliau mengatakan, istadalla bihi asy-Syafi'iyyu ala man'i massil muhditsi al-mushafa. Asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang tidak bolehnya orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Orang yang berhadas baik kecil maupun besar itu haram untuk menyentuh mushaf. Dasarnya adalah ayat la yamassuhu illal mutahharun. Qala al-Ansari fi asnal matalib. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib mengatakan, wa massu mushafin walau kana bi ghairi a'dha'il wudu'i liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun bima'nal mutatahhirin wa huwa khabarun bima'nan nahyi walau kana baqiyan ala aslihi lazimal khulfu fi kalamihi ta'ala li'anna ghairal mutatahhir yamussuhu. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib mengatakan, dan menyentuh mushaf itu haram bagi orang yang berhadas meskipun menyentuhnya itu dengan selain anggota wudu. Meskipun menyentuh mushafnya itu dengan selain anggota wudhu, misalnya menyentuhnya dengan kepala atau menyentuhnya dengan pipi, menyentuhnya dengan selain anggota wudhu. Anggota wudhu mana? Wajah, kemudian kedua tangan, kedua kaki, kepala, itu anggota wudhu namanya. Yang wajib dibasuh atau diusap ketika wudhu itu namanya a'dha al-wudhu, anggota wudhu.
menyentuh mushaf meskipun dengan selain anggota wudhu, maka itu hukumnya adalah haram bagi orang yang berhadas. Dasarnya kata beliau adalah ayat la yamassuhu illal mutahharun. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, al-mutahharun di sini maknanya adalah al-mutatahhirin atau al-mutatahhirun. Jadi la yamassuhu illal mutahharun artinya la yamassuhu illal mutatahhirun. Kalau mutahharun secara bahasa itu artinya apa? Yang disucikan. Dari kata tahhara yutahhiru tathiran. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan artinya mensucikan. Kalau mutahharun artinya yang disucikan. Yang disucikan. Kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan la yamassuhu illal mutahharun artinya tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang disucikan. Ya, secara bahasa. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan mutahharun di sini artinya adalah al-mutatahhirun. Kalau mutatahhir itu dari tatahhara ya tatahharu tatahhuran artinya bersuci. Artinya bersuci. Berarti kalau la yamassuhu illal mutahharun illal mutatahhirun artinya tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang telah bersuci dari hadas maupun yang telah bersuci dari hadas. Itu makna dari mutahharun sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib. Dan beliau mengatakan bahwa ayat ini khabar tetapi memiliki makna nahi, larangan. Ayatnya bentuknya apa? Khabar. Khabar itu berarti dia bukan kalamnya bukan kalam insya, bukan dia larangan. Kalau larangan itu menggunakan fi'il nahi. Misalnya dia mengatakan la taf'al, misalnya la tamussa, itu namanya janganlah kamu menyentuh, itu namanya nahi. Kalau dia mengatakan mussa, itu artinya amr, bukan khabar, bukan khabar. Atau istifham, itu pertanyaan. Kalau di sini kalamnya adalah khabar, la yamassuhu illal mutahharun, seakan-akan memberikan berita bahwa tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang disucikan atau kecuali orang yang bersuci. Kecuali orang yang bersuci. Di sini apa? Khabar, berita dari Allah bahwa tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan meskipun kalamnya adalah kalam khabar, tetapi maknanya adalah nahi, larangan. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, kalau diartikan larangan, berarti terjemahannya yang pas bukan tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci, tetapi artinya apa? Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci. Perhatikan di sini menerjemahkan Al-Quran lagi-lagi kemarin sudah kita sampaikan. Ternyata tidak mudah, tidak cukup dengan mengetahui bahasa Arab saja. Kalau cukup mengetahui mufradat saja, maka nanti akan menerjemahkannya. Tadi seperti yang awal dikatakan terjemahnya tidak menyentuh mushaf kecuali yang disucikan. Kan begitu kalau kita mengikuti mufradat dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita kemudian mengikuti penafsiran dari para ulama, al-mutahharun artinya adalah al-mutatahhirun. Kemudian la yamassuhu itu khabar,
memiliki makna nahi, larangan. Maka berarti terjemahan yang pas dari ayat la yamassuhu illal mutahharun adalah tidak boleh, bukan tidak, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci. Bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini kalam khobar kok dimaknai dengan nahi? Secara zahir kalamnya adalah berita, tetapi kok diartikan larangan? Jawabannya, walau kana, Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan, walau kana baqiyan ala aslihi lazimal khulfu fi kalamihi ta'ala. Kalau ayat ini dimaknai dengan khabar, bukan nahi, maka ini akan mengharuskan terjadinya khuluf, artinya terjadinya perbedaan atau terjadinya sesuatu yang berbeda dengan apa yang atau dengan kenyataan, ya. Apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena fakta yang terjadi, selain orang yang suci dari hadas dan dari hadas kecil maupun hadas besar, itu menyentuh mushaf apa tidak? Menyentuh mushaf. Ada enggak orang dia enggak berwudu, kemudian dia menyentuh mushaf? Ada apa tidak? Ada. Dalam kehidupan sehari-hari itu nyatanya ada orang yang seperti itu. Mungkin karena kebodohannya, karena dia nggak pernah belajar ilmu agama, tadi dia ngentut, sekarang dia pegang mushaf. Atau seseorang yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda dengan mazhab Syafi'i misalnya, dia sudah berhadas kecil, tetapi kemudian dia menyentuh mushaf. Berarti dalam fakta di lapangan, di dunia ini, orang yang berhadas, yang tidak suci, menyentuh mushaf itu ada. Lah kalau ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, itu diartikan khabar, bahwa Allah memberitahukan, nggak ada yang menyentuh mushaf, kecuali orang yang suci. Berarti kan kenyataannya berbeda dengan khabar Allah. Seakan-akan dikatakan di sini Allah bohong. Allah katanya nggak ada orang yang nggak suci itu menyentuh mushaf, tapi kok kenyataannya ada orang yang nggak suci menyentuh mushaf. Berarti beritanya Allah nggak benar dong. Makanya nggak boleh ayat ini dimaknai khabar, tetapi ayat ini maknanya adalah nahi. Meskipun bentuknya khabar, bentuknya itu berita, tetapi maknanya adalah larangan. Sehingga la yamassuhu illal mutahharun itu tidak diartikan secara harfiah, dikatakan tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, tetapi terjemahannya yang pas apa? Tidak boleh untuk menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Bisa difahami? Bisa menerjemahkan ini ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun, artinya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Bukan artinya tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, bukan begitu maknanya. Tetapi tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dari sini kita menjadi tahu betapa menerjemahkan Al-Quran itu tidak mudah. Karena jika seseorang menerjemahkannya nanti dengan tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, nanti ini akan berbahaya, dari sisi makna akan berbahaya. Karena apa? Karena ternyata apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, seseorang akan mengatakan
nggak benar, ternyata nggak terjadi. Ternyata Allah yang diucapkannya, yang difirmankannya tidak benar. Karena banyak orang berhadas yang menyentuh mushaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Perkataan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi fi tafsirihi. La yamassuhu ay dhalikal kitab al-maknuna illa al-mutahharun wa humul malaikatul mawsufuna bit-taharah. Wa qala qaumun ma'nahu la yamassahu illa al-mutahharun minal ahdathi wal janabat. Wa zahirul ayati nafyun wa ma'naha nahyun. Qalu la yajuzu lil junub wala lil haid wala al muhdits hamlul mushafi wala massuhu. Wa bihi qala Malikun wa Syafi'iyyu. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir ini beliau menyebutkan dua penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Bahwa para ulama ada khilaf dalam menafsirkan ayat ini. Kalau tadi yang kita sebutkan itu satu pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Tetapi Al-Baghawi menyebutkan dua penafsiran terhadap ayat ini. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, artinya la yamassuhu, hu-nya itu dhamir hu, itu kembalinya adalah zalikal kitabal maknun. Zalikal kitabal maknun. Kenapa? Karena sebelumnya, ini tadi surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat sebelumnya itu dikatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu dhamirhu itu kembalinya kepada fi kitabim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Jadi kembalinya itu menurut penafsiran yang pertama adalah kepada Alkitab al-Maknun, yaitu Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz. Kita tahu bahwa Al-Quran sebelum diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu diletakkan di Al-Lauhil Mahfuz. Allah menciptakan tulisan Al-Quran dan meletakkan Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Seperti yang tertera dalam ayat tadi, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Kitabim maknun artinya adalah Al-Lauhil Mahfuz. Jadi sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, yaitu yang berada di Lauhil Mahfuz. Kemudian baru la yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya itu kembali kepada Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bahwasanya tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz illal mutahharun, kecuali makhluk yang disucikan. Makhluk yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan? Al-malaikah, yaitu para malaikat al-mausufuna bit-taharah, yang disifati dengan suci. Karena para malaikat itu disucikan dari dosa. Mereka tidak pernah melakukan dosa, baik besar atau kecil, apalagi kufur. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu para malaikat. Sehingga dikatakan malaikat itu makhluk yang suci. Karena nggak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mutahharun di sini bukan diartikan mutatahhirun, tetapi diartikan apa? Apa adanya. Mutahharun artinya yang disucikan. Dari tahara yutahhiru tatuhiran. Fahuwa mutahhir wa dzaka mutahhar. Maka la yamassuhu illal mutahharun artinya tidak ada yang menyentuh mushaf yang di Lauhil Mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan. Kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikah. Ini penafsiran yang pertama. Atau yang kalau di sini yang kedua yang kita sebutkan. Tapi Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan ini penafsiran yang pertama. Wa qala qaumun ma'nahu la yamassuhu illal mutahharun minal ahdasi wal janabat. Sebagian kaum mengatakan maknanya adalah tidak menyentuh mushaf kecuali atau tidak boleh. Tadi versi yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan yang dimaksud, kecuali orang yang disucikan dari hadas maupun janabat. Dari hadas maupun janabat. Janabat ya termasuk hadas, tetapi dia tergolong sebagai hadas besar. Nah, ini penafsiran yang kedua sama dengan yang tadi itu, berarti mutahharunnya itu diartikan al-mutatahhirun, yaitu orang yang bersuci dari hadas kecil maupun besar. Beliau mengatakan zahirul ayat, zahirnya ayat itu adalah nafi, tetapi maknanya nahi. Sama seperti tadi, kalau tadi kita mengatakan itu khobar, tapi khobarnya itu adalah nafi, sedangkan maknanya itu nahi, larangan. Kalau mereka mengatakan tidak boleh bagi orang yang junub atau bagi perempuan yang haid atau orang yang berhadas untuk membawa dan menyentuh mushaf berdasarkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Wa bihi qala Malikun wa Syafi'i. Pendapat ini dipegangi oleh Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat penafsiran Al-Imam An-Nasafi. Qala An-Nasafiyyu fi tafsirihi la yamassuhu illal mutahharun min jami'il adnasi dzunubi wa ghairiha. Nah, ini sini Al-Imam An-Nasafi juga menyebutkan dua penafsiran terhadap ayat ini. Dua adanya khilaf di antara para mufassirin. Yang pertama beliau mutahharun, illal mutahharun artinya al-mutahharun min jami'il adnas, yang disucikan dari semua dosa atau semua kotoran. Semua kotoran, adnasi dzunub, kotoran yang berupa dosa, wa ghairiha, dan kotoran yang bukan berupa dosa. Ini sudah meliputi dua. Apabila kamu jadikan ayat la yamassuhu illal mutahharun, in ja'altal jumlata sifatan li kitabim maknun, pada ayat sebelumnya wa huwal lauh, yaitu lauhul mahfuz, maka yang dimaksud di situ adalah yang disucikan dari dosa, yaitu para malaikat. Tetapi wa in ja'alta sifatan lil Qur'an, apabila ayat la yamassuhu illal mutahharun ini kamu jadikan sebagai sifat bagi Al-Qur'an, sebelumnya kan disebut innahu laqur'anun karim. Jika itu dijadikan sebagai sifat dari Al-Qur'an yang munazzal, yang diturunkan, maka fal makna la yambaghi, tidak seyogyanya ayyamassahu illal mutahharun illa man huwa ala taharati minan nasi wal muradu massul maktub minhu. Tidak seyogyanya seseorang atau tidak boleh bagi seseorang untuk menyentuh Al-Quran yang tertulis itu
kecuali orang yang dalam keadaan suci. Yang dimaksud di sini adalah menyentuh yang tertulis, yang tertulis. Jadi Al-Quran yang tertulis yang kita yang kita ketahui Al-Quran sekarang dalam bentuk mushaf. Meskipun yang dimaksud di sini tidak mesti Al-Quran dengan 30 juz, 30 juz tidak. Meskipun dia adalah Al-Quran yang kita tulis dalam buku tulis misalnya, maka itu hukumnya adalah mushaf. Dan yang diharamkan bukan hanya menyentuh tulisannya, tetapi menyentuh bagian lain, bagian yang lain, pinggirannya, misalnya covernya dari mushaf, itu juga tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran tentang ayat la yamassahu illal mutahharun. Sekarang kita berpindah pada pada surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ayatnya panjang. Pertama yang kita soroti di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Qala Suyuti fil Iqlil fiha asbabul hadasi. Fa fi qawlihi idza qumtum ila sholati an-naumu. Qala Zaid bin Aslam fi tafsirihi idza qumtum minan naum. Wa fi lafzil qiyami isyaratun ila anna an-nauma qa'idan la yanqudu. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil, beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat sebab-sebab hadas yang menyebabkan seseorang itu berhadas. Salah satunya adalah tidur. Jadi tidur itu tadi dikatakan salah satu hadas kecil adalah tidur. Tidur terlentang, tidur tengkurap, tidur dengan miring ke kanan, ke kiri, itu membatalkan wudhu. Artinya dia termasuk hadas kecil. Beda dengan kalau seseorang itu tidurnya dengan duduk, dengan menetapkan bokongnya pada tempat duduknya, sehingga tidak memungkinkan keluarnya sesuatu dari dubur, maka itu tidak termasuk hadas kecil, tidak. Nah, dasar dari bahwa tidur itu termasuk hadas itu dari mana? Ada nggak dari ayat atau dari hadis? Al-Imam As-Suyuti mengatakan itu diambil dari Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Beliau mengatakan idza qumtum artinya ketika kalian bangun dari tidur. Beliau memaknainya seperti itu. Ini tentu saja kan penafsiran dari para ulama. Bisa terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi ada para ulama sebagaimana dikutip oleh oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil, dan pendapat ini diambil dari Zaid ibnu Aslam. Beliau mengatakan bahwa ini adalah maknanya adalah an-naum. Beliau mengatakan idza qumtum minan naum, apabila kalian itu bangun dari tidur. Nah, dari situ beliau mengambil
bahwa an-naum itu termasuk hadas kecil. Dari lafadz apa? Idza qumtum ila shalah. Qama yaqumu, qama minan naum. Qama yaqumu minan naumi artinya bangun tidur. Bangun tidur. Jika kalian itu telah bangun dari tidur, maka berwuduklah. Itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu telah bangun dari tidurmu dan ingin mengerjakan sholat, maka berwuduklah kalian. Berarti tidur adalah hadas. Sehingga ketika seseorang bangun dari tidurnya dan ingin menjalankan sholat, maka dia harus berwudu. Di sini kejelian sebagian para ulama dalam mengambil dalil tentang bahwa tidur itu termasuk hadas dari surat Al-Maidah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa 43, lanjutan dari ayat yang tadi. Kalau Al-Maidah ayat 6 terdapat di situ firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti." Au jaa atau datang, atau salah seorang di antara kalian itu telah datang minal ghaiti dari berak. Qala Suyuti fil Iqlil wa fi qawlihi au jaa ahadum minkum minal ghaiti naqdul wudu'i bil khariji minas sabilain. Ini istidlalnya, bahwa dari berdasarkan firman Allah au jaa ahadum minkum minal ghaiti, di sini terdapat dalil tentang naqdul wudu, batalnya wudu dengan sebab sesuatu yang keluar dari dua jalan. Tadi kita terangkan di awal tentang rumusan para ulama bahwa di antara hadas kecil adalah ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Nah, rumusan bahwa di antara hadas adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, itu dari mana? Yaitu dari ayat Al-Maidah ayat 6 ini. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kalau seseorang itu datang, salah seorang kalian datang dari buang air besar, minal ghaid, dari berak. Berak itu berarti mengeluarkan sesuatu dari kubul. Berarti mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur itu termasuk hadas berdasarkan ayat ini. Qala al-Baghawi fi tafsirihi qauluhu ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaiti arada bihi idza ahdatha. Allah menghendaki dengan itu adalah ketika seseorang itu berhadas. Wal gha'id ismun lil mutmain minal ardi wa kanat 'adatul arab ityanal gha'iti lil hadasi fa kuniya 'anil hadasi bil gha'iti. Nah, ini keterangan dari Al-Imam Al-Baghawi. Al-gha'id itu pada asalnya itu sebenarnya adalah tempatnya, ya. Tempat yang cekung dari tanah yang digunakan untuk buang hajat. Itu namanya ghaid. Asalnya seperti itu dalam bahasa Arab. Jadi pada asalnya, pada awalnya dalam bahasa Arab ghaidun itu artinya apa? Tempatnya, yaitu tempat yang cekung yang digunakan untuk buang hajat. Kalau dulu, zaman dulu orang buang hajat, berak itu kan apa?
mereka buat digali tanahnya, kemudian dia berak di situ. Dulu seperti itu. Kalau sekarang kan ada WC dengan berbagai macam bentuknya sekarang. Tetapi dulu cukup tanah digali, kemudian dia berak di situ, tempat berak. Nah, itu namanya ghaid. Ghaid itu asalnya adalah tempatnya itu. Tetapi kemudian ghaid itu dipakai untuk sesuatu yang dikeluarkan di tempat itu, yaitu tainya itu. Nah, tainya beraknya itu yang disebut ghaid. Jadi kalau sekarang dalam bahasa Arab disebut ghaidun, itu bukan tempatnya, tetapi tai yang keluar, dikeluarkan di ghaid itu, tempat itu yang disebut dengan ghaid. Jadi keluarnya ghaid artinya keluarnya tai dari dubur. Dan itu termasuk adalah hadas. Dikatakan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa kebiasaan orang Arab itu kata ghaid itu diartikan dengan hadas. Sehingga hadas ini disebut dengan ghaid di sini secara khusus ghaid. Tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah hadas secara umum. Karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Berarti dalam memaknai atau menafsirkan Al-Quran itu juga diperlukan diperlukan pemahaman tentang pemakaian sebuah kata oleh orang Arab pada masanya. Pada masa Al-Quran itu diturunkan, kata ghaid itu untuk apa? Kebiasaannya adalah untuk orang yang berhadas. Bagi orang yang untuk hadas, disebut untuk hadas. Maka ketika disebutkan auja'a ahadum minkum minal ghaiti, maka di situ bukan maknanya sekedar atau terbatas dari buang hajat atau buang air besar, tetapi meliputi semua yang keluar dari dua jalan, baik kubul maupun dubur. Sudah masuk semuanya dari firman Allah, auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Bisa difahami? Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Qala al-Ansari fi Fathil Wahhab, al-ghaitu al-makan al-mutma'in minal ardi tuqda fihi al-hajah, summiya bismihi al-kharij lil mujawarah. Ini sudah kita terangkan tadi. Kemudian dalam ayat yang sama, Al-Maidah ayat 6, terdapat ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa dalilun ala naqdil wudu'i bitalaqi basyaratai dzakarin wa untha ma'akibarin la mahramin. Ayat aula mastumun nisa ini adalah dalil tentang membatalkan wudhu dengan sebab bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Ma'akibarin la mahramin. Bersama besar artinya sama-sama orangnya itu besar. Besar itu sekira sudah menimbulkan syahwat. Sekira sudah menimbulkan syahwat. Misalnya menyentuh perempuan yang sudah dewasa. Dewasa di sini ukurannya adalah sekira menurut ukuran orang normal, jika disentuh sudah perempuan tersebut sudah menimbulkan syahwat. Maka ini menyentuh perempuan yang kayak begitu dari sisi umur sudah nyahwati, maka itu membatalkan wudhu. Menyentuh kulitnya. Tetapi kalau misalnya anak kecil masih setahun misalnya atau masih beberapa bulan, maka jika seorang laki-laki dewasa menyentuhnya, ini tidak membatalkan wudhu atau tidak tergolong sebagai hadas. Karena di sini
adalah ma'akibarin. Jadi dia dewasa. Baik itu laki-lakinya maupun perempuannya dan bukan mahram. Kalau dia mahram, misalnya ibunya, saudara perempuannya, neneknya, anak perempuannya, maka ini tidak membatalkan wudhu dan atau tidak termasuk hadas kecil. Hadirin rahimakumullah. Qala al-Ansari fi Fathil Wahhab aw lamastumun nisa ay lamastum kama quri'a bihi la jama'tum li'annahu khilafuz zahir wa lamsu al-jassu bil yadi wa bi ghairiha aw al-jassu bil yadi wa ulhiqa ghairuha biha wa alaihi Syafi'i. Aula mastumun nisa artinya kalian menyentuh mushaf, menyentuh perempuan. Nah, sebagaimana dibaca dengannya, ada dibaca dengan panjang aula mastumun nisa, ada dibaca dengan pendek aula mastumun nisa. Nah, aula mastumun nisa. Kalau lamastumun nisa dibaca seperti itu artinya menyentuh. Nah, artinya adalah menyentuh perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, yaitu dengan tanpa hail, dengan tanpa penutup. Bukan artinya adalah au jama'tum an-nisa, kalian menjima perempuan. Tidak, maknanya tidak seperti itu, tetapi berarti menyentuh perempuan. Kenapa tidak diartikan jama'tum? Karena bertentangan dengan yang zahir. Karena menyentuh itu artinya al-lamsu, itu artinya menyentuh dengan tangan atau selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktunya sudah habis ya. Kita sebutkan satu penafsiran yang berbeda tentang lamastumun nisa. Tadi kita sebutkan termasuk hadas kecil itu adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah tanpa penghalang. Yang perempuannya itu perempuan yang sudah mensahwati. Ada penafsiran lain, aula mastumun nisa, itu artinya adalah jama'tuhunna, jama'tumuhunna kadza an Aliyin wa ibni Abbasin. Jadi aula mastumun nisa artinya kalian menjima para istri-istri kalian. Itu yang termasuk sebagai hadas dan termasuk hadas besar. Karena di situ la mastumun nisa itu menggunakan wazan fa'ala la masa yang itu yang berarti ada ada dua sisi, ada dua sisi manusia, bukan hanya satu saja tetapi dua, yang kemudian diartikan la mastumun nisa itu dengan jima. Ini menurut penafsiran lain dari sebagian para ulama. Ada yang lamastumun nisa itu diartikan membacanya pendek, lamastumun nisa artinya menyentuh perempuan ajnabiyah. Tapi ada yang memaknai dengan panjang juga lamastumun nisa, tetapi memiliki makna lamastumun nisa, yaitu menyentuh perempuan ajnabiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu telah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.